Just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. Ooh, just let go. Perbedaan terbang di maskapai penerbangan dan di penerbangan charter private jet. Yang mana lebih menarik dari jam terbang dan gajinya? Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Hari ini saya akan membawakan topik yang sering kali ditanyakan. Karena saya belakangan terbangnya dengan private jet terus, banyak sekali yang tanya, apa bedanya terbang di private jet sama di maskapai penerbangan biasa? Oke, sebelum saya bahas, ada sedikit informasi yang ingin saya share buat kalian semua. Kalau kalian ingin memiliki kaos casual pilot seperti ini yang ada barnya, wingnya, dan ada dasinya, dan juga hoodie yang biasa saya gunakan, kalian bisa kunjungi Instagram dan Tokopedia-nya Aviation Fashion Only with Captain Wear. Jadi kita akan bahas 7 kriteria apa perbedaan terbang private jet dan maskapai penerbangan. Jadi yang pertama adalah schedule. Kalau kita bicara schedule, ketika kita terbang dengan maskapai penerbangan berjadwal. Namanya berjadwal, mereka sudah punya rotasi pesawat yang diterbangkan secara terus-menerus. Otomatis terbang dengan maskapai penerbangan, penerbangannya tuh ada terus guys. Secara kalau kalian lihat jadwalnya di bandara itu sebelum kita berangkat tuh kan ada papan penerbangan, kalian bisa lihat di sana. Itu ada terus guys, kebanyakan tuh namanya maskapai penerbangan tuh ada slot yang harus di-maintain sehingga penerbangannya ya ada yang dikatakan setiap hari, ada yang 2 hari sekali, tapi selalu ada. Untuk itu pilot yang menerbangkan maskapai penerbangan berjadwal most likely akan menerbangkan pesawat jauh lebih banyak daripada private jet. Tapi kita harus lihat dulu ya bagaimana komposisi krunya. Ada juga maskapai penerbangan yang komposisi krunya cukup banyak. Otomatis bisa jadi krunya ini bergantian untuk terbang dan jam terbangnya jadi kecil. Akan tetapi ada juga yang abnormal di mana private jet itu sebaliknya malah terbangnya banyak karena krunya kurang. The nature of private jet biasanya ini tergantung. Private ini apakah digunakan oleh perorangan atau digunakan oleh corporate. Nah kalau corporate yang pekerjaannya cukup sibuk, nah, biasanya ini juga utilisasi jam terbangnya juga cukup banyak. Tapi kalau kita bicara mengenai private, biasanya kan owner pemilik pesawat pribadi, biasanya yang pakai cuma dia, kalau nggak keluarga dia. Biasanya schedule-nya cukup nyaman ya, biasanya jam tidurnya sama seperti jam tidur bosnya, karena bosnya mau pergi jam berapa kan jarang kalau kita akan terbang jam 1, jam 2. Nah di maskapai penerbangan tuh banyak tuh penerbangan kayak dari Halim ke Ambon, dari 0030, kalian bisa bayangkan nggak kalau terbang jam 12 malam, kalian mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, jam 9 malam. Most likely seandainya kalian tidur jam 6 pun, belum tentu kalian bisa tidur jam 6, bangun jam 9 guys. Dan begadang dari jam 00.30 sampai jam 7 pagi. Wah itu sih berat luar biasa. Makanya kalau dari schedule pada umumnya di maskapai penerbangan jauh lebih banyak karena utilisasinya lebih tinggi dan pesawatnya lebih banyak. Dan kalau di private biasanya cenderung lebih sedikit. Kedua, lifestyle. Nah, airline ini dibagi dari jenis pesawatnya. Kalau pesawat narrow body sama wide body ini macam-macam ya. Kalau pesawat wide body ini cenderung terbangnya cukup jauh. Kalau pesawat-pesawatnya yang narrow body biasanya dipakai untuk bisa jadi dekat-dekat Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, Jakarta Jayapura, ini narrow body biasanya kayak gitu. Dan kalau wide body biasanya mereka digunakan penerbangan yang cukup jauh, jarang sekali digunakan untuk penerbangan yang sangat dekat karena dia akan rugi di cycle di sana ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana maskapai penerbangan, pada umumnya kita kayak udah kayak kerja kantor gitu lah, rosternya bisa jadi kita terbang 4 hari on, 2 hari off, atau bisa 5 hari on, 1 hari off. Jadi terbang di maskapai pada umumnya schedule-nya itu lebih jelas. Dalam 1 minggu kita kemana, rosternya kapan kita libur, biasa sudah terplanning. Kalau bicara mengenai lifestyle, memang namanya private jet itu terbangnya udah gayanya kayak wide body. Cuma satu yang disadvantage-nya di private jet ini, dimana schedule kita itu nggak tahu kapan pastinya. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, kita harus siap selalu standby. Karena lifestyle ini sama seperti supir pribadi guys. Jadi kalian sudah bisa lihat ya, enak dan nggak enaknya. Ya enaknya terbang private jet memang sekali-sekali dan nggak capek. Jarang sekali itu terjadi 3-4 landing kayak gitu. Biasanya 1 landing istirahat, nginep. Besoknya dari sana balik ke sini, selesai. Tapi nggak enaknya ketika ditelepon, halo, tolong bos mau berangkat 4 jam lagi. Captain tolong ditunggu di pesawat sekarang ya. Kita yang lagi asik-asik di mall sama keluarga, kita harus simpan HP, pulang, dan langsung menuju ke bandara. Bisa kebayang nggak itu sulitnya seperti apa?
Jadi kita nggak bisa ngeplan hidup kita. Itu adalah job desk seorang pilot private jet. However, memang ada enaknya. Terbang itu jarang guys. Jadi jarang sekali kita bisa terkena seperti ini. Sekali lagi tergantung dari pemilik pesawatnya. Oke, yang ketiga adalah fasilitas. Pada umumnya kalau di maskapai penerbangan fasilitasnya itu sudah jelas. Mulai dari medicalnya seperti apa, terus FOC-nya bagaimana, free tiket. Biasanya dari maskapai penerbangan tuh berikan kita silahkan gunakan free tiket dalam 1 tahun misalnya 1 kali, dan ada juga namanya ID90 di mana kita cuma bayar 10%-nya saja untuk travel ke seluruh dunia, ataupun ada misalnya bayar 50%-nya saja. Fasilitas tersebut sudah jelas untuk pilot di maskapai. Nah, pada umumnya pilot di maskapai ini privilege, apalagi seperti flag carrier seperti maskapai penerbangan utama di negara tersebut. Biasanya fasilitasnya fantastis. Apabila kita bicara Emirates, bahkan pendidikan anak sampai miliaran deh kurang lebih. Tapi bukan berarti fasilitas di pilot private jet itu nggak bagus. Karena ini bicara terbang jadi supir pribadinya bos. Biasanya bos ini memiliki perusahaan besar juga kan. Bisa dititipin fasilitas seperti direksi perusahaan besarnya. Tapi pada umumnya sekali lagi kembali ke pemilik pesawat tersebut. Jadi kalau kita bandingkan, ya 11-12 lah, ini tergantung lagi. Mana lebih enak ya itu kalian bisa menilai sendiri. Karena namanya private, tanda tanya besar. Kalau maskapai penerbangan sudah jelas semua. Oke, sekarang kita bahas lagi yang keempat, yaitu jam terbang. Pada umumnya pesawat private jet terbangnya jauh lebih sedikit. Setahun itu paling 200 jam, 300 jam. Ini rata-rata loh ya, diambil dari data pesawat private jet yang terbang di Indonesia maupun di luar negeri. Rata-rata private jet itu terbangnya lebih sedikit daripada maskapai penerbangan. Jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana lifestyle dari narrow body dan wide body. Kalau narrow body itu bisa sehari bisa 4 landing kah, atau enggak 5 landing, bisa 6 landing. Bahkan yang pesawat-pesawat kecil bisa 8 landing. Nah, kalau si wide body ini biasanya terbangnya cuma 1 landing, 2 landing. Dan di private pada umumnya karena kita biasa nganterin bos saja, walaupun pesawatnya kecil, biasa range-nya kan cukup jauh. Tapi lifestyle kita sama seperti lifestyle-nya wide body. Kita dari rumah berangkat, persiapan kita take off, sampai kita mendarat di sana, biasanya kita istirahat. So, lifestyle-nya itu sama seperti lifestyle-nya wide body. Tapi memang ada juga sih private jet yang diterbangkan cukup banyak, tapi pada umumnya secara garis besar, private jet itu jarang sekali diterbangkan. Biasanya pada umumnya private jet itu terbang rata-rata cuma 300 jam per tahun. Dimana maskapai penerbangan bisa jauh lebih besar daripada itu. Job desk-nya seperti apa? Kalau pilot maskapai, dia seperti raja. Kenapa? Sistem sudah dibentuk sedemikian rupa, semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Biasanya ada dispatchernya yang mengurus semua surat-surat untuk keberangkatan pesawat. Lalu ada loadernya juga untuk bagasinya. Lalu juga ada teknisi yang mengecek bagaimana status pesawat. Lalu juga ada teknisi yang bantu mengisi bahan bakar. Jadi pilot datang ke pesawat, dia lihat, dia prepare pesawat, kita sudah kayak raja lah. Jadi semuanya sudah di-prepare buat kita tinggal, oh iya sudah siap, oke, kapten tanda tangan berangkat. Jadi di dalam pesawat maskapai, wah kapten bisa sedikit merasakan kekuasaannya dia. Karena saking banyaknya pesawat dan saking banyaknya pilot, maka kekuasaan tersebut didelegasikan dari maskapai kepada pilotnya untuk mengatur supaya flight itu bisa beres lah, mulai dari schedule-nya, mulai dari on-time performance, penumpang, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau kita jadi pilot private jet, sekali lagi, ini adalah konsepnya bagaimana kita is a limo driver. Kita harus siap mereview sendiri. Kita harus bisa menjaga safety dari bos. Dimana apabila bos sudah mau mengarah, kita buat areanya steril. Tidak boleh ada orang masuk antar-antar barang, semua barang, bahkan pilotnya yang angkatin itu barang. So, kalau kalian tidak bisa menurunkan harga diri kalian tidak cocok jadi pilot private jet. Karena semua kebanyakan kita ngurusin sendiri. Bahkan buka tutup jendelanya, buka tutup pintunya, kebanyakan kita ngurusin sendiri. Itu kalau di Part 91 ya, dimana penerbangannya adalah penerbangan private. Tapi kalau di 135 ya lebih mending lah. Itu ada sistem juga dimana ada teknisi, juga ada ground handling, dispatcher, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara mengenai job desk sebagai pilot, tetap enak jadi pilot di maskapai. Terbang private jet biasanya lebih jarang, jadi social life kita normal. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita secara normal, kita jarang posting. Kadang-kadang kena terbang sih, tapi pada umumnya social life kita cukup normal ya. Kita bisa berinteraksi dengan keluarga, anak, dan lain-lain. Dan secara istirahat pun pada umumnya private jet ini lebih banyak istirahatnya. Nah, nggak enaknya kalau di private jet, kalau mood bos lagi nggak enak, kita pun ikut nggak enak.
Dan dukanya untuk private jet juga cukup capek juga guys, karena kita harus nutupin pesawat, kita mesti tutupin kacanya pesawat untuk dirawat pesawatnya, terus mesti matiin semua, copot baterainya, karena biasanya dikerjain oleh pihak maintenance kan. Jadi during duty kita bisa kepikiran terus tuh, wah pesawat tadi baterai udah dicabut belum ya, parking brake gimana ya, jangan sampai baterainya soak pas mau di starter. Waduh, itu bos bisa. Begitulah, itu kehidupan oleh private pilot. Nah, sukanya di maskapai, kalau di maskapai itu kita jadi pemimpinnya guys. Kita final authority, selama apapun itu kita selalu dipertanggungjawabkan lah. Tapi kita bebas melakukan apa yang kita mau. Tapi kalau jadi pilot private jet guys, bagaimanapun bosnya bukan kita guys. Tapi bosnya ada di belakang lagi terbang sama kita. Jadi sebagai pilot private jet yang baik, kita akan mengikuti mulai dari perintah dan arahan dari bos kita. Nah, dukanya dari maskapai ini, karena terlalu sering terbang, biasanya kedekatan kita sama keluarga, sama teman-teman di luar ini biasanya jadi terbatas. Karena pada umumnya kita diposting 3 hari, 4 hari di luar sana, tergantung maskapai ya. Tapi kebanyakan kalau posting kayak gitu, social life kita di rumah sama teman-teman, sama keluarga ini kurang begitu normal lah. Tapi ya kadang-kadang ada private jet juga yang terbangnya itu ke Amerika, itu juga imply ke arah sana. Yang jelas kalian sudah bisa melihat gambaran dasarnya ya, mana plus dan minusnya, karena dua-dua ini memiliki plus dan minus yang berbeda. Dan yang ketujuh, kita bicara mengenai gaji. Kita kalau bicara gaji ini variabelnya banyak sekali karena tergantung maskapainya apa, di mana, tapi kita bicara in general maskapai di Indonesia. Biasa di maskapai penerbangan Indonesia karena dibutuhkan jam terbang yang banyak, pada umumnya mereka mendapatkan uang lebih banyak dari jam terbang. Karena ini memicu mereka, ketika mereka terbang lebih banyak, mereka akan mendapatkan uang lebih banyak. Dibuatlah progresif jam terbang, tapi pada umumnya gaji pokoknya lebih kecil daripada pilot private jet. Tapi take home pay-nya kurang lebih sama lah. Hasil akhirnya ketika maskapai penerbangan terbang banyak, dan private jet ketika terbang sedikit. Nah, karena private jet itu terbangnya lebih sedikit, pada umumnya nggak ada yang mau kalau digaji pakai jam terbang. Kalau begitu mereka rugi, nggak cukup untuk bikin dapur ngebul kan. Maka dari itu pada umumnya gaji pilot private jet itu sudah mencakup gaji bulanan dari para pilot di maskapai. Nah itulah guys 7 aspek yang saya bahas perbedaan terbang di private jet dan di maskapai penerbangan. Jadi kembali lagi ke preference masing-masing. Ada yang lebih suka jarang terbang, ada yang lebih suka terbang lebih sering. Jadi tergantung dari apa yang kalian mau. Kalau kalian adalah seorang co-pilot ataupun kapten yang ingin building jam terbang supaya kalian punya jam PIC lebih banyak ataupun jam SIC lebih banyak, private jet bukan tempatnya. Private jet itu tempat dimana kita untuk retire lah. Private jet utilisasinya sedikit, kita naik jam terbangnya juga lebih sedikit. Tapi memang kalau kita bicara mengenai terbang, terbangnya itu lebih sedikit guys. Dan gajinya pun lebih besar. Dan fasilitasnya juga nggak kalah, tapi kita harus sacrifice total jam terbang yang kita dapatkan. Dimana kalau kita terbang di maskapai, harusnya 5 tahun kita sudah mendapatkan 5.000 jam. Ketika kita terbang private jet, paling kita cuma dapat 1.500. Jadi rugi bandar kalau co-pilot ini pengen jadi kapten, terbang di private jet kayak gitu. Biasanya lama sekali upgradingnya. Dan biasanya pada umumnya terbang di private jet itu, orangnya itu-itu aja guys. Jadi chance upgradingnya jauh lebih kecil dibanding di maskapai. Sedangkan di maskapai, kalau kita bicara meniti karir, ya memang ini preference ya. Ada yang suka terbang lebih banyak, ada yang suka terbang lebih sedikit. Ini adalah just a human. Jadi kalau di maskapai penerbangan, enaknya jam terbangnya lebih banyak, dan gajinya pun oke kalau terbang banyak. Cuman yang jadi masalah ketika pandemik seperti ini, itu jadi sangat berat untuk pilot di maskapai. Tapi kalau kita bicara gaji, ya tetap aja sama-sama aja ketika pilot maskapai terbangnya cukup banyak. Jadi itulah guys gambaran mana yang lebih enak terbang private jet ataupun maskapai penerbangan. By the way, informasi yang saya berikan ini hanya sekedar untuk informasi saja. Karena variabelnya banyak sekali bagaimana pesawat itu dioperasikan. Baik itu maskapai penerbangan juga bisa dioperasikan dengan santai dan juga bisa mendapatkan gaji yang ekstrim besar. Dan juga ada private jet dan corporate jet yang diterbangkan cukup banyak juga guys. Dan menerima gaji yang juga nggak begitu besar. Tapi informasi yang saya berikan ini merupakan in general, in average saja buat kalian semua agar kalian bisa mendapatkan garis besarnya saja guys. Jadi saya kira sekian informasi yang dapat saya sampaikan buat kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye!